Hai 11 AKL, kembali lagi bersama Miss hari ini. Nah, kalau tadi kalian sudah mendapatkan penjelasan tentang menyusun jurnal penyesuaian dan neraca lajur perusahaan dagang dengan membuka akun ikhtisar laba rugi ya, seperti yang kita bahas tadi nih. Ya. Nah, sekarang kita mau membahasnya dengan kalau persediaan barang dagangan itu disesuaikan dengan membuka akun harga pokok penjualan. Jika sekilas saya sudah kasih tahu ya, karena di penyesuaian persediaan barang dagang untuk perusahaan dagang itu ada dua metode, ada yang dengan membuka akun ikhtisar laba rugi, ada yang dengan membuka akun HPP. Nah, sekarang kita mau bahas untuk yang membuka dengan akun HPP. Nah, sebelum ke sana, Miss mau kasih kalian pemahaman dulu, dan mungkin waktu kelas 10 sebenarnya sudah pernah, tapi mungkin lupa. Kita harus ingat dulu HPP. Apa itu HPP? HPP itu adalah harga pokok penjualan. Nah, siapa yang masih ingat rumusnya HPP? Ya, rumusnya HPP adalah HPP sama dengan persediaan barang dagang awal, saya bikin dengan PBD ya. Persediaan barang dagang awal ditambah dengan apa? Iya, ditambah dengan pembelian bersih dikurang dengan persediaan barang dagang akhir. Nah, sekarang ayo siapa yang masih ingat? Apa rumus dari pembelian bersih? Yuk, pembelian bersih itu Miss, ya pembelian tambah biaya angkut pembelian dikurang retur dan potongan pembelian. Nah, sekarang berarti ketika kita akan menyusun penyesuaian persediaan barang dagang dengan metode HPP, maka unsur-unsur ini tidak boleh hilang. Unsur dari HPP ini wajib kalian sesuaikan. Nah, sekarang mari kita ingat ya, biar kalian ingat lagi. Kalau tadi persediaan barang dagang awal kita bisa lihat di mana, Nak? Iya, kita bisa lihat di neraca saldo, dan dia itu punya posisi normal di sebelah debit. 30. Nah, sekarang kalau persediaan barang dagang akhir, PBD akhir itu ada di penyesuaian, dan kita asumsikan dia bersaldo kredit. Maka ketika disesuaikan dia akan pindah tempat. Nah, sekarang Pembelian itu saldo normalnya di sebelah mana ya? Oh, bukan, sebelum saldo normal kita bisa temuin di mana nanti angka-angka ini? Iya, sama seperti PBD awal. Kita bisa jumpai dia di neraca saldo. Pembelian saldo awal atau saldo normal itu berada di sebelah mana? Iya, sebelah debit. Nah, beban angkut pembelian gimana beban angkut pembelian? Beban angkut pembelian. Kita bisa jumpai di mana? Iya, kita bisa jumpai di neraca saldo. Posisi normalnya debit Miss. Oke, sekarang berikutnya adalah retur pembelian. Di mana kita bisa jumpai? Iya, di neraca saldo. Kemudian di mana posisi normal dari retur pembelian? Kredit Miss. Oke, kita letakkan di kredit. Ini hanya untuk mengingat ya. Nanti kita bisa buktikan di neraca saldonya. Kemudian potongan pembelian. Potongan pembelian itu kita bisa jumpai di mana? Iya, di neraca saldo juga. Saldo normalnya di mana? Kredit. Nah, jadi ketika kalian akan menyesuaikan persediaan barang dagang dengan menggunakan atau membuka akun HPP, unsur inilah yang menjadi unsur utama. Jadi maksudnya gimana, Miss? Jadi semua akun ini akan pindah tempat, dan hasilnya nanti untuk yang pembelian bersih pasti akan menjadi 0. Ya, gimana sih Miss? Bingung nih. Nah, gini ya jurnalnya. Nah, sekarang kalau kita mau menyesuaikan persediaan barang dagangan awal, ya kita mau menyesuaikan persediaan barang dagang awal dulu nih, ya PBD awal. Kalau menggunakan HPP nggak usah susah. Oke, debitnya pasti kita buat dengan harga pokok penjualan. Nah, kreditnya berarti kamu sekarang cari akun yang berunsur atau berada di posisi sebelah debit, karena akan kita sesuaikan, karena kalau disesuaikan berarti kan pindah tempat. Siapa yang ada di debit? Yang ada di debit itu adalah PBD awal, kita tandain dulu ya. Kemudian pembelian, kemudian beban angkut pembelian. Jadi gimana Miss? Ya udah tinggal pindahin. Berarti kalau debitnya harga pokok penjualan, berarti kreditnya adalah PBD. Gak perlu kasih kata-kata PBD awal ya, seperti yang saya bilang tadi, karena kamu sudah pasti tahu kalau dia pindah kredit pasti itu dari awal. Kemudian apa lagi? Pembelian. Kemudian apa lagi? Beban angkut
pembelian. Nah, seperti itu. Kalau kamu mau menyesuaikan PBD awal seperti ini, jadi semua akun yang berada di sebelah debit ini akan pindah tempat ke kredit. Ya, nggak susah kan? Nah, berikutnya kalau kamu mau menyesuaikan persediaan barang dagang akhir, gimana tuh? Berarti sisanya dong. Berarti yang berada di sebelah kredit harus kita pindahkan ke sebelah, iya, ke sebelah debit. Berarti yang pertama kita mulai dengan persediaan persediaan barang dagang, persediaan barang dagang. Kemudian apa lagi? Ya, ini dia. Yang di kredit kan ada ini PBD akhir, saya tanda dengan hijau ya, biar beda. Oke, berarti ada persediaan barang dagang, kemudian ada retur pembelian, apalagi potongan potongan pembelian. Seperti itu. Nah, berarti kreditnya apa? Harga pokok. Iya, harga pokok penjualan. Nggak susah kan? Gampang. Nah, seperti itulah untuk penyesuaian persediaan. Nah, sekarang mari kita coba lihat lagi ke jurnal penyesuaiannya secara utuh ya. Nah, pada dasarnya tidak ada berbeda seperti yang Miss bilang tadi. Ya, bagian-bagian ini tidak ada berbeda. Hanya perbedaannya di bagian penyesuaian persediaan barang dagang. Nah, itu gimana Miss? Nah, coba kita lihat ya, kita perhatikan. Ya, kita perhatikan. Ingat, seperti ini, kalau kamu mau menyesuaikan persediaan barang dagang, berarti sumbernya di sini. Oke ya, mari kita perhatikan, mari kita sesuaikan. Pertama kita lihat dulu berarti di sini. Ya, kita perhatikan di sini dulu. Untuk akun-akun yang mau kita ambil nilainya. Karena semua sumber pencatatannya datang dari sini, kecuali persediaan barang dagang akhir yang angkanya dilihat di penyesuaian. Oke ya, sekarang kita mau menyesuaikan PBD awal. Kita punya PBD awal di sini adalah 889.250.000. Nah, ini dia. Kita akan sesuaikan dia. Kita pindahkan tempatnya. Kita perhatikan di sini ya. Nih, persediaan barang dagang awal akan pindah di kredit. Ya. Nah, kemudian seperti yang Miss bilang tadi, apalagi yang akan disesuaikan? Pembelian dan beban angkut. Nah, sekarang kita perhatikan. Dari mana datangnya angka ini, Miss? Kita perhatikan neraca saldo kita. Berapa nilai pembelian di sini? Nah, pembelian ada sebesar 2.436.250.000. Beban angkutnya ada 2.500.000 dan berada di sebelah debit. Berarti ketika kita akan sesuaikan, kita wajib pindahkan dia ke sebelah kredit seperti ini. Nah, kita sudah jumpain angka yang di sebelah kredit. Nah, baru sebelah debitnya gimana, Miss? Ya tinggal jumlahin aja sebelah kredit. Jangan pernah mengisi dulu sebelah kredit, sebelah debit. Karena nilai harga pokok penjualan ini berasal dari penjumlahan yang di sini. Oke ya. Nah, sekarang gimana kalau saya mau menyesuaikan persediaan barang dagang akhir, Miss? Seperti yang tadi saya bilang, tuh. Kalau mau menyesuaikan persediaan barang dagang akhir berarti seperti ini jurnalnya. Nah, coba kita perhatikan. Di sini berarti yang kita ambil adalah data persediaan barang dagang akhir ya. Akhir itu ada di mana? Di penyesuaian ya. Kemudian retur dan potongan sesuai dengan yang saya bilang di sini itu yang akan kita sesuaikan. Retur dan potongan nilainya ada di nilainya ada di neraca saldo. Nih kita lihat retur pembelian sebelah kredit, potongan pembelian sebelah kredit. Ketika disesuaikan dia wajib pindah tempat. Maka terjadilah seperti ini. Tuh, semua di debit. Nah, harga pokok penjualannya gimana, Miss? Dari mana angkanya? Angka ini datang dari penjumlahan semua akun yang ada di sebelah debit. Oke, sampai di sini paham ya untuk penyesuaian persediaan dengan membuka akun HPP. Selebihnya sama, yang ini nggak ada bedanya seperti yang di perusahaan jasa dulu. Nah, sekarang mari kita coba masuk ke neraca lajurnya. Ya, seperti biasa, neraca saldonya berarti semuanya di copy paste. Ya, kebetulan kalau di soal itu tidak ada akun harga pokok penjualan. Jadi Miss tambahkan di sini nanti ketika kalian mengerjakan soal, kalian wajib tambahkan satu baris untuk barisnya harga pokok penjualan. Ya, dia masuk kelompok pembelian. Ya. Nah, sekarang setelah kita memindahkan semua angka yang ada di neraca saldo ini ke dalam tabel neraca lajur di kolom neraca saldo, selanjutnya adalah kita akan masukkan nilai penyesuaian. Semuanya dipindahkan tanpa terkecuali. Ya, tanpa terkecuali semuanya akan dipindahkan di sini.
Oke, ya, sehingga hasilnya juga harus sama karena sumber datanya kan datang dari sini. Nah, setelah dari situ, silakan dihitung raja saldo setelah penyesuaian, caranya sama. Yang perlu ditambah silakan ditambah, yang perlu dikurang silakan dikurang, seperti itu. Dan bedanya di sini, kalau tadi harga pokok ketika nanti kalian akan menyusun raja saldo setelah penyesuaian, kalian pasti akan jumpai angka-angka dari apa namanya, pembelian bersih ya. Saya tandain warna kuning deh, pembelian bersih di sini. Pembelian beban akurat potongan. Nah, ini angkanya ketika di raja saldo setelah penyesuaian pasti akan menjadi nol karena sudah disesuaikan. Ya, kalau nggak nol berarti ada yang salah. Nah, kemudian kalau kamu perhatikan lagi, angka harga pokok penjualan di sini ya, itu tidak lagi di, apa bedanya sama ikhtisar tadi? Ayo, apa bedanya? Kalau tadi yang ikhtisar kita perhatikan ya. Kalau tadi yang ikhtisar dia itu adalah selalu bersama, selalu dicatat bersama debit kreditnya sampai dengan kolom laba rugi. Tapi kalau untuk yang harga pokok penjual tidak, tapi langsung diselisihkan seperti ini. Paham sampai di sini ya? Nah, kemudian setelah selesai semuanya dapatlah hasilnya harus balance seperti ini. Nah, kemudian berikutnya kita akan masukkan dia ke dalam kolom laba rugi. Kolom laba rugi berarti berisi angka-angka yang berhubungan dengan uang masuk dari transaksi jual beli kita atau uang keluar juga. Berarti berasal dari akun nomor 4 dan seterusnya. Tinggal kita pindahkan saja tanpa terkecuali, maka dapatlah selisihnya sekian. Kemudian sisanya berarti yang tidak masuk ke dalam laba rugi, yaitu yang dari nomor 1 sampai dengan nomor 3, berarti masuknya ke kolom, masuknya ke kolom neraca dan dapatlah selisihnya sekian. Nah, sekarang yang mau saya pertanyakan kepada kalian, ada nggak sih bedanya hasil dari dengan metode laba rugi sama metode HPP? Iya, nggak beda ya. Hasilnya sama, walaupun dengan cara yang berbeda. Ya, tuh hasilnya sama kan? Hasilnya sama. Nah, jadi itulah yang akan kita kerjakan hari ini. Ya, kalian harus mengerjakan transaksi dengan dua pendekatan supaya kalian bisa membuktikan hasilnya sama seperti itu. Kalaupun tidak sama, biasanya hasilnya hampir berdekatan angkanya, tapi rata-rata bisa sama. Oke, terima kasih. Demikian pertemuan hari ini. Selamat belajar, selamat mengerjakan latihan soal hari ini. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan tanyakan ke Miss. Nggak usah ragu, nggak usah malu. Oke, terima kasih. Mungkin ini akan jadi pertemuan terakhir kita di semester ganjil karena beberapa hari lagi kita akan melaksanakan UAS ganjil ya. Jadi tetap persiapkan diri kalian, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.